Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa mudana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin wa man yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu ad'aban katsiran wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang kami muliakan para kiai, para asatidz, para tuan guru, para pengurus masjid dan musholah kuliah subuh Rabu pagi, bil khusus pembina dan nasihat Masjid Jami' Nurul Jihad, orang tua kita Bapak Sa'alim. Yang kami muliakan Ketua Masjid Jami' Nurul Jihad Insinyur Haji Danis. Yang kami muliakan Ketua Kuliah Subuh Rabu Pagi Fadilatul Ustaz Dr. Munas Haji Ahmadi Haji Ma'in, serta Ketua Kuliah Subuh Ahad Pagi Fadilatul Ustaz Bapak Dr. Andes Haji Madani Haji Madani. Yang kami muliakan Imam Sholat Subuh kita Fadilatul Ustaz Insinyur Haji Hamsin. Yang kami muliakan Fadilatul Ustaz Haji Jamaluddin Ali. Para orang tua yang hadir di antara lain Bapak Haji Yakub, Bapak Haji Masyahid, dan Dr. Asrarudin, Ketua Kuliah Subuh Srengseng Sawah, Dr. Andes Haji Masturong Salih, MM, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, syukurillah, di pagi yang cerah ini puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya Allah Ta'ala memberikan kemudahan langkah kaki kita menuju Masjid Jami' Nurul Jihad dalam rangka kegiatan keagamaan dan siar agama Allah Ta'ala di lingkungan Jagakarsa dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita telah memulai kuliah subuh ini dengan sholat berjamaah, tahmid dan zikir, pembacaan maulid Nabi besar Muhammad SAW, menambah keberkahan di ruangan yang penuh keberkahan ini. Masjid Nurul Jihad adalah masjid yang pertama kali Al-Bakir Ahmad Fikri dikenalkan oleh almarhum Rahmatul Hayyul Qayyum Bapak Ki Haji Murtali Hulaimi dan Bapak Ustadz Mujmar bin Ibrahim dan Haji Mahdali bin Haji Boang 22 tahun yang lalu. Pertama kali saya tinggal di Jagakarsa baru 2 hari. Kakala saya bikin tasyakuran di rumah saya undang tokoh masyarakat 3 itu. Besoknya disuruh ikut kuliah subuh. Bapak Sali nanya, siapa yang ngisi? Yang ngisi orang baru, mau kasih kejutan buatmu. Akhirnya saya ngisi nih. Di masjid jelek banget, bin rompeng gini. Jelek banget. Musolah tadinya. Kemudian saya usul sama Dewan Guru para Kiai Murtahadi Hulaimi dan ketuanya Bapak Haji Diman Karim dan Kiai Bukni Musa. Ini biar semarak kuliah subuh yang mana mudanya nggak ada. Para asatidnya, tolong setiap masjid dan musholah di lingkungan Jagakarsa yang ikut kuliah subuh ambil para asatidnya. Saya nggak mau ngisi. Kenapa? Cuman saya doang sendiri anak muda yang ngisi. Akhirnya setuju. Ini sejarah. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah tidak melupakan sejarah kehidupannya, di mana dia berada, siapa yang angkat derajatnya.
Alangkah mulianya seseorang mengingat kebaikan-kebaikan seseorang yang begitu mulia. Man dalla ala khairi kafa'ilihi la yanqusu min udurihim syai'an. Siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan itu sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan, tidak mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum lita'asaw bihim wa qubu an masawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, lita'asaw bihim, untuk menjadi contoh teladan yang baik. Dengan adanya syiar agama Allah kuliah subuh, para asatid yang tadinya tidak dikenal karena diajak akhirnya menjadi orang terkenal. Sebab ilmu itu tidak bisa dilihat, beda orang buah harta. Sama seperti batu permata, yang adanya itu batu permata ada di bawah bumi, itu nggak bisa diambil kecuali diangkat. Setelah diangkat, umpama jatuhan di pinggir jalan, orang nggak tahu di batu permata. Kemudian diangkat. Setelah diangkat, digosok, dicakepin, dibagusin, dikasih cincin, cakep gak kira-kira? Itu ikatnya itu adalah pengurus masjid dan musola, para pemimpin majlis-majlis taklim dan tokoh masyarakat yang gosok, yang memamerkan orang-orang ahli ilmu, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sejarah masjid sangat luar biasa. Ketika kita bangun Masjid Al-Afiyah bersama Dr. Aswarudi, kemudian dia mau jadi, saya tanya, Bapak Sahari itu kapan musola dijadiin masjid? Udah dijadiin masjid, kemudian fasilitas seperti ini. Katanya ada yang nanggung terima kunci udah 3 tahun. Belum selesai. Kita bilang jangan mengharap bersandar kepada satu orang. Bersandarlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin, rangkumin semua jamaah ajak. Ini saya sekian rupiah, saya dukung. Kenapa? Karena kebaikan jangan sampai ditunda. Apalagi dalam berbuat baik, siapa yang bisa jamin umur kita? Bisa terlihat nih matahari terbit kira-kira 20 menit lagi, gak ada yang tahu. Ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba, maka tidak ada yang bisa menunda walaupun hanya sesaat. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, inna sadaqata litudbi'u an ahliha harral kubur. Innal abdah yaumal qiyamati bidli sadaqatin. Rawatul Muji wa Nasai wa Ibnul Majah dan Habib Hurairah. Sesungguhnya sedekah itu bisa mengademkan panasnya ahli kubur, sebagaimana seorang hamba nanti di yaumul qiyamah bidilli shadaqatin, di bawah naungan sedekahnya. Kalau memang nanti kuburan kita menjadi adem, AC-nya 10 PK. PK adem nggak kira-kira? Bukan setengah PK. 10 PK. Tuh banyakin sedekah. Innal qablah rawdatun min riyadil jannah aw qubratun min qubarid nar. Sungguhnya kuburan itu bisa jadi taman-taman surga, bisa jadi lubang-lubang api neraka. Tinggal kita yang nentuin mau panas atau adem di kuburan kita yang nentuin. Sebab duit Pak sedikit banyak habis, sedikit banyak habis. Apalagi kita ini kira-kira udah senior semua, rambut udah pada putih. Udah jangan mikirin anak mulu, capek mikirin anak, gak berhenti-berhentinya. Umpama ada anak satu ngeluh begini dan begitu dalam kehidupannya, kita modalin. Udah dimodalin, anak yang 7 protes. Dia nggak kira-kira.
semuanya diurusin, cucu lagi diurusin. Betul bin Puyeng, kapan kita ibadah? Kapan kita? Kalau anak datang begini dan begitu, bapak cuma bisa doain. Kemarin bapak udah urusin puluhan tahun, nikah bapak nikahin, pengen punya rumah bapak bikinin, mau usaha bapak usahain, modalin. Sekarang udah cukup dah, bapak mau istirahat, pengen cari urusan akhirat. Urusan akhirat, apalagi di lingkungan Jagakarsa, ini surga di dalam berbuat baik. Maka Jagakarsa adalah Jagakarsa, kampung yang sangat berkah. Kenapa sangat berkah? Ini berpicu di dalam berbuat baik di Jagakarsa. Masjid-masjid yang tadi jelek-jelek sekarang berubah jadi cakep. Yang nggak ada masjid, ada masjid. Yang nggak ada musola, ada musola. Pengajian di mana-mana pun banyak orang-orang pada datang ke Jagakarsa. Alhamdulillah. Ini suksesnya dakwah kuliah subuh hari Rabu dan hari Minggu di lingkungan Jagakarsa dan sekitarnya. Pendirinya sangat luar biasa, ikhlas dan tulus di dalam menyebarkan dakwah Islamiyah, didukung oleh pembesar orang-orang kaya yang ada di lingkungan Jagakarsa. Dari Haji Isa Masjid Al-Ihsan, dari Haji Ma'in bin Haji Jisim, Masjid Mutmainah yang saya kenal, orang dermawan yang mau menyumbangkan hartanya dalam kuliah subuh hari Rabu. Alhamdulillah ketuanya generasi, karena beliau pantas menjadi ketua. Kenapa? Orang tuanya membina dan membantu kegiatan keagamaan kuliah subuh khususnya sangat luar biasa. Oleh karena itu orang Jagakarsa orang yang baik, husnudzon sama orang lain. Nggak boleh lihat ustaz pakai sorban udah dipanggil kiai. Benar ini. Nggak boleh orang lihat pakai sorban dipanggil kiai. Nggak boleh lihat orang bisa doa wapanai kering. Garuda. Benar ini Jagakarsa. Luar biasa. Makanya gue utama tinggal di sini. Kalau di Mampang Tegal Parang, walaupun lu mondok lama bener, mondok lama yang di Mampang nih, kampung saya nih sekitarnya Mampang, Pacoran, Tegal Parang, Kemang, Buncit, Pejaten. Kalau lu mondok pesantren, dilihat dulu rajin nggak ke masjid, ada nggak di majlis-majlis ilmu, dilihat akhlaknya. Nggak boleh dia mimpin doa. Karena doa itu adalah orang-orang yang bersih hatinya, berakhlak mulia. Boro-boro pengen ceramah, khutbah Jumat, dites dulu. Nih tanya nih, orang Tegal Parang tuh, bapaknya Kiai Ishak, dites dulu akhlaknya. Kalau akhlaknya kagak bener, nggak bakalan naik, nggak bakalan terangkat. Kenapa? Nggak bakalan bisa jadi panutan. Karena dakwah yang pertama kali dakwah para nabi dan rasul pada anbiya dan mursalin dan orang-orang soleh menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Itba'ul ulama ba'in syiratul dunya wa masatul akhir. Kata Nabi, ikutilah para ulama, ucapan dan tingkah laku dan perbuatannya, karena mereka itu adalah lampu-lampunya di dunia dan pelita-pelita di akhirat. Kita doakan para ulama-ulama kita, mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengamalkan apa yang diucapkan, bisa mempraktekkan apa yang dia dapatkan ilmunya sebagai contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, ubah apa nih? Ubah Masjid Nurul Jihad, mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Ta'ala, kita semuanya banyak rezeki. Sebab gak enak banget masjid di tengah-tengah ada bambu begini. Enggak? Yang gue tahu kan bambu sekarang bulan Agustus ya gak? Bakal masang bendera. Ini ada di sini kayaknya kurang enak banget, kurang nyaman doang. Bagaimana caranya nih? Biar ini pindahin, kan butuh duit. Butuh? Nah,
waris sedikit demi sedikit kita niatin buat orang tua kita telah wafat, sekecil banyaknya ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah wa bi ridha wa linakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.